Suamiku menyerahkan surat-surat gugatan cerai 3 jam setelah kami memakamkan abangku. Ia berdiri di dapurku, mengenakan setelan hitam yang sama dengan yang ia pakai di pemakaman, dasinya sudah dilonggarkan menggantung di leher dan tetesan air hujan masih menempel di bahu jasnya. Ia menatapku dengan keyakinan dingin seorang pria yang merasa dunia sudah menjadi miliknya. Lalu, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan ilusi terakhir yang tersisa tentang pernikahanku. Aku akan menikahi istri abangmu. Tanda tangani surat ini, Citra. Aku menatapnya lekat-lekat untuk sesaat, lalu aku tersenyum lembut dan mengambil pulpen itu. 30 hari kemudian, Bramantyo Wicaksono berlutut sambil meneriakkan namaku di kantor seorang pengacara di pusat Jakarta, karena ia akhirnya mengerti apa yang sudah diketahui abangku sebelum ia meninggal. Keserakahan membutakan manusia, dan manusia yang buta akan berjalan sukarela menuju jurang. Hari itu saat kami memakamkan Dharma Gunawan, langit di atas Jakarta tampak seperti baja yang retak. Hujan dingin turun di atas kompleks pemakaman dalam garis-garis tipis kelabu, membasahi payung-payung, setelan hitam, dan sepatu mengilap dengan kilau kusam yang membuat segalanya tampak tak bernyawa. Aku berdiri di samping liang lahat abangku dengan tangan tergenggam erat sementara pemuka agama berbicara tentang kedermawanan, kepemimpinan, dan warisan. Tapi aku hampir tidak mendengar sepatah kata pun setelah keranda diturunkan ke dalam tanah. Dharma berusia 42 tahun. Terlalu muda untuk mati. Terlalu disiplin untuk mati. Sungguh, abangku bangun pukul 5 setiap pagi, berlari 5 kilometer bahkan saat musim hujan deras dan menjadwalkan pemeriksaan kesehatan tahunannya dengan presisi sebuah jam. Tetapi seorang pengemudi mabuk melintasi pembatas jalan di tol Cikampek dan menabrak mobil SUV-nya dari depan. Begitu saja, orang terkuat yang pernah kukenal berubah menjadi sebuah foto di samping peti mati yang diselimuti bunga lili putih. Keluarga besar PT Gunawan Logistik memenuhi hampir separuh area pemakaman. Para pengemudi, supervisor gudang, akuntan, kepala ekspedisi. Dharma mengingat ulang tahun setiap karyawannya, setiap anak mereka yang sakit, setiap kesulitan cicilan KPR. Pria-pria yang usianya 2 kali lipat darinya menangis terang-terangan di samping makam karena abangku telah membantu mereka mempertahankan rumah mereka selama krisis moneter. Bram berdiri di sisiku selama upacara dengan satu tangan diletakkan ringan di punggungku, memerankan duka seperti beberapa orang memerankan doa di depan umum, dengan hati-hati, terlihat jelas, namun ketulusannya patut dipertanyakan. Sekarang aku sadar, ia tidak pernah meremas bahuku. Tidak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Matanya terus-menerus melirik ke arah Fania. Fania Gunawan, janda Dharma, tinggi, anggun, berambut gelap, dengan kacamata hitam besar meskipun hari itu hujan. Ia memegang sapu tangan putih di bawah hidungnya dan menangis dalam diam hampir sepanjang acara. Namun, ada sesuatu dalam kesedihannya yang terasa berjarak, hampir seperti dilatih seperti seseorang yang mencoba meniru emosi setelah melihatnya di film. Saat itu aku membenci diriku sendiri karena sempat berpikir seperti itu. Duka membuatmu curiga pada semua orang. Setelah acara doa selesai, orang-orang perlahan kembali ke kehidupan mereka. Mobil-mobil menghilang satu persatu dari tempat parkir sementara sore mulai turun di pinggiran Jakarta. Bram mengantar kami pulang dalam diam, satu tangan di kemudi dan tangan lainnya menggeser layar ponselnya setiap kali kami berhenti di lampu merah. Aku memperhatikan hujan yang meluncur di jendela penumpang dan teringat saat Dharma mengajariku naik sepeda ketika aku berumur 7 tahun. Ia berlari di belakangku di jalanan komplek perumahan lama kami, meneriakkan semangat sementara aku menjerit ketakutan. Bahkan setelah aku menabrak pot bunga besar, ia tertawa, mengangkatku, membersihkan tanah dari lututku, dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Rasa takut itu berlalu lebih cepat daripada penyesalan, Dek Citra. Ia adalah satu-satunya orang yang masih memanggilku seperti itu. Saat kami memasuki halaman rumah, Bram keluar tanpa menungguku. Aku perhatikan betapa cepat ia berjalan menuju rumah. Nyaris tidak sabar. Seperti seorang pria yang bergegas menuju sebuah janji temu. Begitu kami masuk ke dapur, ia melonggarkan dasinya dan melemparkan sebuah amplop tebal ke atas meja granit. Kau harus membaca itu malam ini, katanya ketus. Aku menatap amplop itu, apa ini? Surat gugatan cerai. Untuk sesaat, ruangan itu kehilangan suara. Dengungan kulkas lenyap, derai hujan di jendela memudar. Bahkan napasku seolah berhenti. Aku mengangkat wajahku perlahan. Apa? Bram menghela napas seperti seorang pebisnis yang lelah, terpaksa mengulangi instruksi sederhana kepada seorang bawahan. Ayolah, Citra. Kita berdua tahu pernikahan ini sudah tidak berhasil selama bertahun-tahun. Hari ini kita baru saja memakamkan abangku. Aku tahu. Dinginnya suaranya lebih menakutkanku daripada kata-katanya sendiri. Ia berjalan ke lemari minuman,
menuang segelas whisky untuk dirinya, lalu bersandar santai di meja. Jujur saja, ini mungkin waktu terbaik untuk melakukannya. Awal yang baru dan bersih untuk semua orang. Aku terus menatapnya, menunggu penyesalan, rasa bersalah, kemanusiaan. Tidak ada yang datang. Lalu ia mengucapkan kalimat yang membuat perutku mual. Aku akan bersama Vania. Aku berkedip sekali. Istri Dharma? Janda. Koreksinya dengan tenang. Sekarang ia seorang janda. Aku ingat berpegangan pada tepi meja karena tiba-tiba aku merasa goyah secara fisik. Sejak kapan? Bisikku. Bram menyesap whiskinya sebelum menjawab. Sudah beberapa lama. Beberapa lama, ulangku tanpa emosi. Kami tidak merencanakan ini terjadi, Citra. Kebohongan itu hampir membuatku tertawa. Ada nada suara yang digunakan orang ketika mereka telah melatih alasan sebelumnya. Dan Bram jelas telah melatih percakapan ini di kepalanya berkali-kali. Kau selalu terlalu bergantung secara emosional, lanjutnya. Vania mengerti ambisi. Dia mengerti apa yang aku inginkan dari hidup. Aku menatap pria yang telah kunikahi selama 11 tahun dan menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Bramantio Wicaksono datang dari nol. Pinjaman mahasiswa, pekerjaan serabutan, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain di usia 20-an. Dharma memberinya posisi di Gunawan Logistik saat kami menikah. Dharma membimbingnya secara pribadi, mempromosikannya 2 kali, mempercayakan klien-klien bernilai miliaran rupiah kepadanya. Dan sekarang, 3 jam setelah memakamkan abangku, Bram minum whisky di dapurku sambil berbicara tentang menggantikanku dengan istri dari abangku yang sudah meninggal. Kau luar biasa, bisikku. Tidak, katanya pelan. Aku jujur. Lalu ia melancarkan pukulan terakhir dengan kekejaman yang menakjubkan. Kau tidak pernah diciptakan untuk kehidupan yang aku inginkan. Bukan dengan amarah, bukan dengan teriakan, hanya dengan perhitungan dingin. Aku berharap akan menangis, mungkin berteriak, mungkin melemparkan gelas di sebelah wastafel tepat ke wajahnya. Sebaliknya, sesuatu di dalam diriku menjadi sangat tenang, karena tiba-tiba aku teringat sebuah pesan suara yang Dharma tinggalkan untukku 2 malam sebelum ia meninggal. Aku belum mendengarkannya. Abangku jarang menelepon tanpa mengirim pesan teks terlebih dahulu. Notifikasi pesan suara itu masih ada di sana, belum terbuka di ponselku. Bram menggeser surat-surat itu ke arahku. Tanda tangani saja. Kita bisa menghindari memperpanjang masalah ini. Aku melirik dokumen-dokumen itu. Gugatan cerai atas kesepakatan bersama, klausul pelepasan hak. Pembagian harta cepat, efisien, disiapkan sebelumnya, yang berarti ia telah merencanakannya sebelum Dharma meninggal. Pemahaman itu merayap perlahan, seperti air es yang memenuhi paru-paruku. Bram mengamatiku dengan saksama, mungkin mengharapkan ledakan histeris. Sebaliknya, aku mengambil pulpen. Alisnya sedikit terangkat. Serius? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Lalu aku menandatangani namaku. Untuk pertama kalinya sepanjang malam itu, Bram tampak terkejut. Kau menerimanya lebih baik dari yang kuduga. Aku menggeser kembali surat-surat itu padanya. Kau kelihatannya sangat ingin pergi. Ia mengangkat bahu sedikit. Tidak ada gunanya terus berpura-pura. Tanpa rasa bersalah, tanpa malu. Malah, ia tampak lega. Bram mengambil amplop itu, menghabiskan whiskinya, dan naik ke atas untuk mengemas barang-barangnya sementara aku tetap sendirian di dapur, mendengarkan laci-laci dibuka dan ditutup di atasku. 40 menit kemudian, ia turun dengan kopernya. Di pintu depan, ia berhenti. Kau akan baik-baik saja seiring waktu, katanya. Terdengar lebih seperti meremehkan daripada menghibur. Lalu ia pergi. Aku menunggu sampai mobilnya menghilang di ujung jalan sebelum mengeluarkan ponsel dari sakuku. Tanganku gemetar saat membuka pesan suara dari Dharma. Ada jeda panjang sebelum abangku berbicara. Suaranya terdengar lelah. Dek Citra, kalau kamu mendengarkan ini, kemungkinan besar sesuatu telah terjadi sebelum aku sempat menjelaskan semuanya sendiri. Napasku tercekat. Lalu Dharma berkata pelan, jangan percaya siapapun sampai Richard Situmorang membacakan surat wasiat. Selama 3 hari setelah Bram pergi, aku hampir tidak tidur. Bukan karena aku merindukannya. Itulah bagian yang paling mengejutkanku. Aku terus menunggu kepedihan itu datang dengan kekuatan penuh, agar kehancuran karena kehilangan suamiku akhirnya melumatku di bawah bebannya. Tapi sebaliknya, aku merasakan sesuatu yang lebih dingin, lebih berat, lebih rumit. Itu adalah perasaan yang kau dapatkan setelah selamat dari kecelakaan mobil, dan tiba-tiba menghidupkan kembali setiap tanda peringatan yang diabaikan dalam 15 km terakhir di jalan tol. Karena begitu guncangan itu mereda, ingatan menjadi tanpa ampun. Malam-malam Bram yang larut di kantor,
obsesinya yang tiba-tiba pada setelan desainer, jam tangan mahal yang katanya berasal dari program insentif penjualan, cara Fania tertawa terlalu keras pada leluconnya saat makan malam perusahaan. Semuanya tersusun kembali menjadi sesuatu yang buruk dan jelas. Aku menghabiskan sebagian besar hari-hari pertama itu sendirian di rumah, berjalan dari kamar ke kamar dalam keheningan sementara hujan musim semi mengguyur jendela. Teman-teman terus-menerus menelepon, menyampaikan belasungkawa untuk Dharma, keprihatinan mereka atas perceraianku, mengirimkan makanan yang tidak pernah kusentuh. Tapi aku mengabaikan hampir semua orang, kecuali ibuku. Bahkan padanya, aku tidak menceritakan kebenarannya. Di usianya yang ke-70, setelah kehilangan putranya, ia tidak pantas mendapatkan luka lagi. Sementara itu, Bram dan Fania tidak lagi menyembunyikan apapun. Sebuah foto muncul di media sosial 4 hari setelah pemakaman. Fania, duduk di sebelah Bram di sebuah restoran steak mewah di SCBD, memegang segelas anggur sementara Bram tersenyum ke kamera dengan satu lengan melingkari pinggangnya. Seseorang telah menandai lokasinya. Seseorang yang lain berkomentar, pasangan yang serasi. Aku menatap kata-kata itu untuk waktu yang lama. Dharma baru meninggal kurang dari seminggu. Pada akhir pekan berikutnya, mereka memposting foto-foto dari puncak naik perahu di danau, koktail mahal, tersenyum di bawah selimut di samping api unggun. Bram mengenakan jaket kulit desainer milik Dharma dalam salah satu foto. Jaket yang abangku beli di Milan saat perjalanan bisnis 3 tahun sebelumnya. Itu hampir menghancurkanku. Bukan karena Bram tampak bahagia, tapi karena Dharma telah mempercayainya sepenuhnya. Ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang pengkhianatan setelah kematian. Orang mati tidak bisa membela diri, tidak bisa memperbaiki kesalahan, tidak bisa menarik kembali cinta mereka dari orang-orang yang tidak lagi pantas menerimanya. Orang mati tetap setia selamanya. Orang yang hidup tidak. Pada pagi ke-7 setelah pemakaman, aku pergi ke PT Gunawan Logistik untuk pertama kalinya sejak kematian Dharma. Kantor pusatnya berada di sebuah kawasan bisnis di pinggiran Jakarta, sebuah gedung kaca 6 lantai yang Dharma beli setelah berekspansi secara nasional. Ia memulainya dengan 3 truk box dan sebuah gudang sewaan di Cikarang. 20 tahun kemudian, perusahaan itu mengelola kontrak transportasi di 6 provinsi. Aku parkir di basement dan duduk di mobilku selama hampir 10 menit sebelum memaksakan diri untuk naik. Saat aku melangkah ke lantai eksekutif, percakapan berhenti. Tidak secara dramatis, hanya cukup untuk kurasakan. Orang-orang menatapku pertama dengan simpati, lalu dengan canggung, karena kantor korporat bertahan hidup dari gosip seperti halnya kota kecil bertahan hidup dari cuaca. Semua orang sudah tahu Bram pindah bersama Fania, semua orang. Ratih, asisten lama Dharma, bergegas ke arahku dengan ekspresi marah atas namaku. Ya Tuhan, bisiknya, memelukku erat. Mbak Citra, saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Aku mengangguk lemah, seberapa buruk keadaannya di sini? Ratih melirik ke arah ruang-ruang kantor di sudut sebelum merendahkan suaranya lagi. Pak Bram bertingkah seolah-olah dia sudah jadi pemilik tempat ini. Itu membuat dadaku sesak. Maksudnya, dia duduk di kantor Pak Dharma setiap hari. Tentu saja. Ratih ragu-ragu. Dan Bu Fania juga sudah ke sini. Aku memejamkan mata sejenak. Kekejaman beberapa orang tidak ada batasnya. Ratih membawaku ke ruang rapat dan menuangkan kopi untukku sambil memberiku informasi terbaru dengan suara pelan. Bram mulai ikut campur dalam rapat-rapat manajemen meskipun secara teknis ia hanya memegang posisi penjualan regional. Fania, tampaknya, mulai mendiskusikan ide-ide restrukturisasi masa depan dengan staf senior, seolah-olah bersiap untuk mengambil alih kepemimpinan eksekutif. Mereka bergerak cepat, terlalu cepat hampir seperti orang-orang yang ketakutan kehilangan momentum. Pikiran itu melekat padaku. Ketika aku akhirnya masuk ke kantor Dharma, aku hampir langsung berbalik. Semuanya masih berbau seperti dia. Parfum aroma kayu cedar, kopi, kertas, udara sejuk Jakarta yang masuk melalui tirai yang setengah terbuka. Ijazah VUI-nya yang berbingkai tergantung di samping foto-foto acara amal perusahaan, dan mejanya tetap tertata rapi karena Dharma percaya bahwa kekacauan mencerminkan kelemahan berpikir. Tapi satu hal telah berubah. Bram sedang duduk di belakang meja abangku, di kursi abangku, mengenakan setelan abangku. Pemandangan itu secara fisik membuat perutku mual. Bram mendongak dari spreadsheet dan tersenyum biasa saja, seolah-olah semua ini tidak gila. Citra, katanya lembut, seharusnya kau telepon dulu. Aku menatapnya tak percaya. Apa yang kau lakukan di sini? Bekerja. Ini kantor Dharma. Seseorang harus mengambil alih. Arogansi dalam kalimat itu membuatku tercengang. Bram bersandar dengan nyaman. Jujur, perusahaan butuh stabilitas saat ini. Para karyawan cemas. Kau seorang manajer penjualan. Bukan,
Direktur utama. Jabatan bisa berubah. Aku melihat sekeliling perlahan, memperhatikan beberapa map yang ditumpuk di sampingnya. Laporan keuangan, dokumen investasi, proposal akuisisi. Bram sudah mulai menggali semuanya. Dharma mengizinkan ini? Tanyaku pelan. Bram tersenyum sedikit. Dharma sudah tidak ada lagi, Citra. Cara ia mengatakannya dingin, praktis, hampir tidak sabar membuat sesuatu berubah secara permanen di dalam diriku. Tiba-tiba aku mengerti pesan suara abangku secara berbeda. Jangan percaya siapapun sampai Richard Situmorang membacakan surat wasiat, bukan peringatan. Perintah, jangan. Percaya. Siapapun. Bram berdiri dan berjalan mengitari meja perlahan. Dengar, sebaiknya kau fokus pada pemulihan dirimu sekarang. Biarkan orang-orang yang mengerti bisnis mengurus perusahaan. Sikap merendahkannya akan membuatku marah beberapa minggu yang lalu. Sekarang, itu hanya mempertajam fokusku. Menarik, kataku pelan. Apa yang menarik? Bahwa kau tiba-tiba bertingkah seolah perusahaan ini milikmu. Ekspresinya berkedip sejenak. Hanya sedetik, tapi aku melihatnya. Rasa takut kecil, tersembunyi, lalu hilang seketika. Bram menyilangkan lengannya. Vania mewarisi harta Dharma. Itu dia, asumsi yang mendasari segalanya. Ia berpikir Vania mengendalikan kekayaan Dharma, dan melalui Vania, ia pikir ia akan mengendalikannya juga. Aku mengangguk perlahan, seolah-olah mempertimbangkan ide itu dengan serius. Lalu aku mengajukan pertanyaan yang mengubah suasana sepenuhnya. Dharma tahu tentang hubungan kalian sebelum dia meninggal? Rahang Bram menegang seketika. Itu tidak relevan, itu bukan pertanyaanku. Keheningan membentang di antara kami. Lalu, Bram adalah yang pertama membuang muka. Menarik, lagi. Sebelum salah satu dari kami bisa berbicara lebih lanjut, seseorang mengetuk pintu kantor dengan lembut. Richard Situmorang masuk tinggi, berambut perak, berpakaian rapi. Pengacara Dharma selama hampir 15 tahun, Richard memiliki sikap tenang seorang pria yang telah menghabiskan hidupnya dikelilingi oleh orang-orang kaya yang bertingkah buruk. Matanya beralih dari aku ke Bram dengan sangat hati-hati. Pak Bramantio, katanya sopan. Saya perlu bicara dengan Bu Citra berdua saja. Bram tampak kesal, tapi ia memaksakan senyum. Tentu saja. Saat ia melewati Richard, aku memperhatikan sesuatu yang halus. Richard tidak menjabat tangannya, pintu tertutup di belakang Bram. Richard menunggu beberapa detik sebelum berbicara. Anda sudah mendengar pesan suaranya? Sudah. Ia mengangguk sekali. Bagus. Detak jantungku bertambah cepat. Apa yang terjadi? Richard mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas kulitnya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja Dharma. Abang Anda membuat beberapa perubahan sesaat sebelum kematiannya, katanya hati-hati, dan ia menginstruksikan saya secara spesifik untuk tidak membahasnya sampai 30 hari berlalu. Kenapa 30 hari? Richard menatapku untuk waktu yang lama. Karena, katanya pelan, abang Anda percaya bahwa orang-orang akan mengungkapkan karakter asli mereka ketika mereka berpikir mereka sudah menang. 30 hari berlalu dengan lambat bagiku, dan dengan sembrono bagi Bram. Perbedaan itu penting. Duka cenderung membuat orang lebih berhati-hati, lebih pendiam, lebih jeli, lebih sabar. Keserakahan melakukan sebaliknya. Keserakahan membuat orang menjadi berisik, ceroboh, dan terlalu percaya diri. Pada minggu keempat setelah pemakaman Dharma, Bram praktis mondar-mandir di Jakarta seperti seorang pria yang sudah dinobatkan sebagai raja, dan Vania mendukung setiap detiknya. Mereka mengadakan pesta makan malam di rumah Dharma. Aku masih menolak untuk menganggapnya sebagai rumah mereka dan mengisi ruang makan dengan orang-orang yang nyaris tidak menghadiri pemakaman abangku, investor muda, sosialita dangkal, agen properti, pria-pria sombong yang menggunakan kata-kata seperti leverage dan disrupsi, sambil menenggak whisky seharga jutaan rupiah di dekat perapian tempat Dharma biasa duduk membaca biografi di malam hari. Ratih terus memberiku kabar, entah aku minta atau tidak. Mereka mendekorasi ulang kantor, katanya suatu sore saat kami minum kopi. Pak Bram menyingkirkan foto-foto keluarga Pak Dharma. Aku menatapnya dari seberang meja kafe. Apa? Katanya perusahaan butuh identitas yang berorientasi ke masa depan. Untuk sesaat, sejujurnya, aku berpikir aku bisa saja melemparkan kopiku ke jalan. Tapi kemudian emosi lain muncul. Ketenangan, karena Richard Situmorang akhirnya mulai membalas teleponku, dan setiap percakapan dengannya memperdalam kecurigaan diam yang sama yang tumbuh di dalam diriku. Dharma tahu. Mungkin tidak semuanya, tapi cukup. Richard tidak pernah mengatakannya secara eksplisit di telepon. Pengacara seperti Richard Situmorang bertahan karena mereka memahami presisi. Namun,
Setiap kalimat yang dipilih dengan cermat menunjuk pada kebenaran yang sama. Dharma telah menghabiskan bulan-bulan terakhir hidupnya mempersiapkan sesuatu atau mempersiapkanku. Pagi hari pembacaan surat wasiat, Jakarta terbangun di bawah awan kelabu yang rendah dan angin musim semi yang tajam. Aku berdiri di kamarku selama hampir 20 menit mencoba memutuskan apa yang akan kukenakan, yang terasa konyol mengingat seluruh hidupku telah hancur dalam 1 bulan. Tetap saja, penampilan penting hari itu, bukan karena aku ingin balas dendam, tetapi karena aku tiba-tiba mengerti bahwa Dharma mengharapkan kekuatan dariku. Jadi aku memilih kesederhanaan, celana panjang hitam, blus krem, perhiasan minimalis. Tanpa akting, tanpa duka yang terlihat, hanya postur tubuh yang tegap. Ketika aku tiba di kantor hukum Situmorang, rekan di pusat kota, para wartawan sudah berkumpul di luar lobi gedung. Rupanya desas-desus tentang harta warisan Dharma telah menyebar di kalangan bisnis lokal. PT Gunawan Logistik bernilai jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang. Dan orang kaya yang meninggal menarik rasa ingin tahu seperti darah menarik hiu. Di dalam lift, aku melihat bayanganku di dinding cermin dan nyaris tidak mengenali diriku sendiri. 30 hari yang lalu aku akan masuk ke kantor itu dengan ketakutan. Sekarang aku merasa anehnya tegar. Pada saat aku tiba di lantai ruang rapat, Bram dan Fania sudah tiba. Tentu saja, Bram berdiri di dekat jendela dengan setelan abu-abu arang yang pernah Dharma bantu belikan untuk sebuah acara perusahaan. Fania duduk di samping meja rapat dengan gaun hitam ketat, kaki disilangkan dengan anggun, anting-anting berlian menangkap cahaya lampu langit-langit. Mereka tampak seperti pasangan yang berpose untuk iklan majalah mewah. Lalu Bram melihatku. Senyum di wajahnya menunjukkan kemenangan yang terang-terangan. "Wah," katanya santai, "ternyata kau datang juga." Aku mengabaikan komentarnya dan mengambil tempat duduk di seberang ruangan. Fania menatapku dengan tangan tergenggam. "Bagaimana kabarmu, Citra?" Kepedulian palsu dalam suaranya hampir mengesankan. Aku menatap lurus ke arahnya. "Lebih baik dari yang diperkirakan." Bram tertawa pelan. "Itu bagus. Pemulihan itu penting." Pemulihan. Pria yang tidur dengan janda abangku yang sudah meninggal memberiku nasihat emosional. Aku akan tertawa jika situasinya tidak begitu mengerikan. Richard Situmorang masuk tepat pukul 9, membawa beberapa map. Ekspresinya tetap tidak terbaca seperti biasa, meskipun aku perhatikan ia menyapaku terlebih dahulu, "Bu Citra." Lalu, anggukan singkat ke arah Bram dan Fania. "Pak Bramantio, Bu Fania." Fania langsung duduk tegak. "Apakah ini akan memakan waktu lama?" Richard duduk di kepala meja rapat. Itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana setiap orang bersikap. Sesuatu dalam nadanya membuat senyum Bram sedikit memudar. "Baiklah." Richard membuka sebuah map, perlahan menyesuaikan kacamatanya sebelum berbicara. "Bapak Dharma Gunawan mengubah dokumen warisannya 12 hari sebelum kematiannya. Amandemen ini telah disaksikan, dinotariskan, dan diverifikasi secara hukum di bawah hukum Indonesia." Bram bersandar dengan nyaman. "Masuk akal. Dharma selalu terorganisir." Richard mengabaikannya. "Harta warisan ini mencakup PT Gunawan Logistik, beberapa rekening investasi, properti di Jakarta dan Puncak, aset dana pensiun, dan beberapa yayasan amal." Postur Fania menajam hampir tak terlihat. Lalu, Richard mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Berdasarkan ketentuan yang direvisi dari surat wasiat Bapak Dharma Gunawan, satu-satunya ahli waris dengan kendali penuh atas seluruh harta warisan adalah Ibu Citra Gunawan. Hening. Hening total." Bram berkedip sekali. Fania sedikit mengerutkan kening seolah-olah salah dengar. Aku hanya menatap Richard. "Perusahaan," lanjutnya dengan tenang, "termasuk semua wewenang eksekutif dan saham mayoritas, dialihkan dengan segera kepada Ibu Citra Gunawan." Bram tiba-tiba tertawa suara pendek dan tidak percaya. "Oke," katanya, "lucu sekali." Richard menatapnya datar. "Pak Bramantio, tidak ada yang lucu terkait hukum waris." Wajah Fania kehilangan warna terlebih dahulu. "Itu tidak mungkin," bisiknya. Richard menggeser dokumen melintasi meja. "Anda bisa memeriksa sendiri amandemennya." Bram merebut kertas-kertas itu dengan agresif, memindai halaman-halaman itu semakin cepat, sementara kebingungan berubah menjadi kepanikan di wajahnya. "Tidak," gumamnya. "Tidak, ini tidak masuk akal." "Ini sangat masuk akal," balas Richard. Bram membanting dokumen itu ke meja. "Vania adalah istrinya." "Benar," kata Richard tenang. "Dan Pak Dharma telah menyediakan tunjangan pribadi yang sangat murah hati untuknya melalui sebuah dana perwalian terpisah. Namun, kendali operasional atas semua aset utama secara eksklusif menjadi milik Ibu Citra Gunawan."
Vania menoleh ke arah Bram perlahan. Aku melihat momen persis saat ketakutan memasuki wajah mereka. Ketakutan yang nyata bukan rasa malu, bukan kekecewaan. Ketakutan, karena tiba-tiba masa depan mereka tampak sangat berbeda dari fantasi yang telah mereka bangun bersama. Bram berdiri tiba-tiba. Dharma tidak akan pernah melakukan ini. Richard menyatukan tangannya. Faktanya, ia melakukannya. Dan, Richard membuka map lain, ada juga pernyataan yang direkam. Denyut jantungku langsung berpacu. Ekspresi Bram menjadi gelap. Pernyataan yang direkam? Richard menekan sebuah tombol pada remote kecil. Layar televisi di ujung ruang rapat berkedip hidup, dan tiba-tiba abangku muncul. Dharma sedang duduk di belakang meja kantornya dengan sweater biru tua, tampak lelah tapi fokus. Stempel waktu video menunjukkan itu direkam 4 hari sebelum kematiannya. Untuk sesaat yang mengerikan, duka membuatku sesak napas, karena di sanalah dia hidup, bernapas, menatap lurus ke kamera. Jika kalian menonton ini, kata Dharma tenang, maka Richard benar, dan keadaan menjadi buruk setelah aku meninggal. Bram duduk perlahan. Dharma melanjutkan, aku menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa kesetiaan bisa didapat dengan kemurahan hati. Aku salah. Ruangan itu terasa beku. Lalu Dharma menatap lurus ke kamera dengan kejelasan yang menghancurkan. Bram, aku tahu kau telah mencuri dari perusahaan. Bram langsung pucat pasi. Dan aku tahu tentang Vania. Vania menutup mulutnya. Aku memejamkan mata sejenak. Dharma tahu segalanya. Setiap detail yang menjijikkan. Aku diam karena aku butuh bukti, lanjut Dharma. Dan karena aku ingin adikku terlindungi sebelum kebenaran terungkap. Bram tiba-tiba melompat dari kursinya. Ini suara Richard menjadi tajam seperti silet. Duduk. Bram mengabaikannya sepenuhnya. Dia memanipulasi ini, teriak Bram, menunjuk ke arahku. Citra memanipulasinya. Aku hampir merasa kasihan padanya. Hampir. Karena orang yang putus asa menjadi transparan dengan sangat cepat. Richard dengan tenang membuka file lain. Ada satu hal lagi, katanya. Bram menoleh padanya, terengah-engah. Selama proses gugatan cerai Anda, lanjut Richard, Anda secara sukarela menandatangani pelepasan hak penuh atas harta Gonogini, melepaskan klaim di masa depan terkait dengan kepemilikan Ibu Citra Gunawan. Bram menatapnya tanpa mengerti. Lalu, pemahaman itu menghantamnya dengan keras. Aku melihat detik persis ketika ia mengerti apa yang telah ia lakukan. Ia telah terburu-buru dengan perceraian, percaya bahwa aku tidak berharga, percaya bahwa Vania memiliki kekayaan, percaya bahwa ia telah melakukan pertukaran yang baik. Tapi Dharma telah meninggalkan segalanya untukku. Segalanya. Rumah, perusahaan, investasi bahkan rekening eksekutif yang telah digunakan Bram selama berminggu-minggu. Wajah Bram menjadi putih. Tidak, bisiknya. Ekspresi Richard tidak pernah berubah. Efektif segera, katanya, semua akses tidak sah ke rekening dan properti PT Gunawan Logistik akan dibatalkan. Vania menatap Bram perlahan seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya. Dan Bram menatapku, bukan dengan cinta, bahkan bukan dengan benci. Dengan teror. Bramantyo Wicaksono hancur lebih cepat dari yang kuduga. Tidak di depan umum pada awalnya. Pria seperti Bram jarang runtuh sekaligus. Mereka retak secara bertahap, seperti es yang melemah di bawah beban yang terlalu berat. Di kantor pengacara, setelah Richard selesai berbicara, Bram bersikeras pasti ada versi lain dari surat wasiat, rekening lain, penjelasan lain yang akan mengembalikan masa depan yang ia yakini pantas ia dapatkan. Tidak ada. Dharma telah mempersiapkan segalanya dengan cermat. Setiap tanda tangan, setiap transfer, setiap perlindungan hukum. Abangku telah membangun rute transportasi melintasi separuh Nusantara, perencanaan adalah sifat keduanya. Ia memahami risiko lebih baik daripada siapapun yang pernah ku kenal. Dan pada suatu titik selama beberapa bulan terakhir hidupnya, ia menyadari bahwa ancaman terbesar bagi perusahaannya sedang duduk di seberang meja makannya, berpura-pura menjadi keluarga. Vania yang pergi lebih dulu. Bagian itu masih membuatku takyub. Bukan karena ia pergi orang-orang seperti Vania selalu pergi ketika kenyamanan menghilang tapi seberapa cepat ia melakukannya. Satu saat ia duduk di sebelah Bram dalam keheningan yang tercengang, menatap dokumen warisan dengan tangan gemetar. Saat berikutnya ia berdiri diam-diam, mengambil tas desainernya, dan menatap lurus ke arahnya dengan sesuatu yang mendekati rasa jijik. Kau bilang padaku perusahaan ini praktis sudah jadi milikmu, katanya dingin. Bram menatapnya putus asa. Vania, tunggu tidak. Potongnya tajam, kau bilang Dharma mempercayaimu. Aku bisa jelaskan. Tapi ia sudah berpaling darinya. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman Dharma, aku melihat Vania tanpa akting, tanpa glamor,
tanpa keanggunan yang dilatih. Di bawah pakaian mahal dan penampilan yang dipoles, ada seorang wanita yang sangat praktis yang menyadari bahwa ia telah berinvestasi pada pria yang salah. Lalu ia menatapku bukan dengan permintaan maaf, bukan dengan kebaikan, hanya menghitung apakah berbicara denganku masih memiliki nilai. Rupanya tidak. Ia berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bram mengawasinya pergi seperti seorang pria yang melihat sekoci penyelamat terakhir meninggalkan kapal yang tenggelam. Dan entah bagaimana, bahkan saat itu, ia masih belum sepenuhnya mengerti mengapa hidupnya berantakan. Itulah bagian yang menakutkan. Orang-orang yang dikuasai oleh keserakahan jarang percaya bahwa mereka serakah. Mereka melihat diri mereka sebagai ambisius, pantas, lebih pintar dari orang lain. Bram benar-benar percaya ia telah mendapatkan kesuksesan Dharma hanya dengan berada cukup dekat untuk menyentuhnya. Tapi kedekatan bukanlah kepemilikan. Richard mengakhiri pertemuan tak lama setelah itu. Petugas keamanan dari PT Gunawan Logistik datang diam-diam untuk mengambil kartu identitas gedung, laptop perusahaan, kartu akses parkir, dan izin akun eksekutif Bram. Penghinaan itu terjadi dengan profesionalisme yang brutal tanpa teriakan, tanpa adegan, hanya prosedur. Bram menatapku berulang kali selama proses itu, mencari kelembutan, mencari wanita yang dulu melindunginya ketika hidup menjadi sulit. Tapi wanita itu telah menghilang di suatu tempat antara pemakaman dan kantor pengacara. Di luar gedung, angin dingin menerpa pusat Jakarta saat para wartawan meneriakkan pertanyaan dari balik barikade. Aku mengabaikan mereka dan berjalan menuju tempat parkir, tetapi langkah kaki bergegas di belakangku sebelum aku mencapai lift. Citra. Bram mencengkeram lenganku dengan erat. Aku berbalik perlahan. Dari dekat, ia sudah tampak mengerikan. Keringat membasahi dahinya meskipun udara dingin, dan kepanikan telah menggantikan kepercayaan diri yang ia kenakan selama sebulan terakhir seperti parfum mahal. Kau tahu, katanya terengah-engah. Tidak, jawabku jujur. Aku curiga. Cengkeramannya sedikit mengencang. Citra, dengarkan aku menarik lenganku seketika. Jangan pernah sentuh aku lagi. Selama beberapa detik, kami berdua tidak berbicara. Lalu, Bram merendahkan suaranya. Kita bisa memperbaiki ini. Aku hampir tertawa. Memperbaiki ini. Seolah-olah pengkhianatan, keserakahan, penghinaan, dan perzinahan adalah kesalahan akuntansi yang bisa diperbaiki dengan dokumen. Kau pindah ke rumah abangku 4 hari setelah pemakamannya. Bram menelan ludah. Aku membuat kesalahan. Kau tidur dengan istrinya saat dia masih hidup. Matanya melirik sejenak. Kau bilang aku tidak diciptakan untuk kehidupan yang kau inginkan. Citra, tolong. Tidak, potongku pelan. Sekarang kau akhirnya mengerti siapa yang tidak diciptakan untuk itu. Itu menyakitinya. Aku melihatnya karena ketakutan terbesar Bram tidak pernah kemiskinan, itu adalah ketidakberartian. Pintu lift terbuka di belakangku, dan aku melangkah masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Pintu-pintu itu menutup di depan wajahnya. 3 hari kemudian, PT Gunawan Logistik secara resmi memecat Bram menyusul tinjauan keuangan internal, Dharma benar. Uang telah hilang dari beberapa rekening klien selama setahun terakhir tidak cukup untuk memicu alarm langsung, tetapi cukup untuk membuktikan penipuan setelah para penyelidik mengikuti jejak kertas dengan cermat. Bram tidak mencuri miliaran, hanya cukup untuk membuatnya merasa berkuasa, cukup untuk percaya tidak ada yang akan menyadarinya. Penyelidikan kriminal pada awalnya dirahasiakan, meskipun desas-desus menyebar dengan cepat di kalangan bisnis Jakarta. Undangan berhenti datang. Telepon tidak dijawab. Pria-pria yang dulu menepuk punggung Bram di pesta perusahaan, tiba-tiba menghindari kontak mata setiap kali namanya muncul. Status sosial jauh lebih rapuh daripada yang diakui orang. 1 skandal, 1 tuntutan hukum, 1 penghinaan publik, dan seluruh persahabatan menguap dalam semalam. Fania menghilang dari media sosial hampir segera setelah pembacaan surat wasiat. Menurut Ratih, ia pindah dari rumah Dharma dalam waktu seminggu. Rupanya dia dan Bram bertahan tepat 9 hari setelah mengetahui kebenaran tentang warisan itu. 9 hari. Itulah kisah cinta hebat yang menghancurkan pernikahanku. Sementara itu, aku menghabiskan hampir setiap jam di dalam perusahaan Dharma, mencoba menyatukan kembali hidupku. Beberapa minggu pertama membuatku takut. Aku mengerti akuntansi, operasional, struktur penggajian Dharma telah melibatkanku dalam bisnis selama bertahun-tahun tetapi menjalankan seluruh perusahaan terasa luar biasa. Para eksekutif mengamatiku dengan saksama selama rapat. Beberapa mendukung, yang lain jelas, ragu apakah adik perempuan yang sedang berduka bisa menangani apa yang Dharma bangun selama 2 dekade. Tetapi duka mengubah orang, terutama wanita. Orang sering salah mengira kebaikan dengan kelemahan sampai keadaan memaksa kebaikan menjadi disiplin.
Aku mulai datang sebelum fajar, meninjau kontrak, bertemu dengan kepala departemen, berkeliling gudang di Cikarang dan Bekasi, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Para karyawan mulai mempercayaiku. Bukan karena aku brilian, tetapi karena aku peduli seperti Dharma peduli. Para sopir truk menghentikanku di dok muat untuk menceritakan kisah tentang bagaimana Dharma pernah membayar tagihan medis karyawan yang terluka. Manajer gudang berbagi ide yang tidak pernah mau mereka ajukan kepada Bram karena ia tidak pernah mendengarkan kecuali ada keuntungan yang terlibat. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku menyadari bahwa aku tidak tak terlihat, aku hanya menghabiskan terlalu banyak hidupku di samping orang-orang yang lebih berisik. Lalu, pada suatu sore Kamis yang hujan di akhir bulan Mei, Bram muncul di depan rumahku. Aku melihatnya dari jendela sebelum ia mengetuk. Ia tampak lebih kurus, lebih tua. Setelan mahal telah hilang, digantikan oleh pakaian kusut dan kelelahan. Hujan membasahi rambutnya saat ia berdiri di bawah lampu teras, menatap pintu seperti seorang pria yang mendekati sebuah masjid setelah bertahun-tahun tidak beriman. Sebagian dari diriku mempertimbangkan untuk berpura-pura tidak ada di rumah. Sebaliknya, aku membuka pintu setengah. "Apa yang kau inginkan?" Suara Bram langsung pecah. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya dalam diam, bukan karena aku menikmati penderitaannya, tetapi karena aku ingat versi dirinya yang pernah kucintai. Dan ada sesuatu yang sangat meresahkan melihat wajah yang akrab menjadi tidak dapat dikenali. "Kau telah membuat pilihanmu," kataku tenang. Air mata tiba-tiba memenuhi matanya. Air mata sungguhan, kali ini. Aku bodoh. Aku pikir kesuksesan akhirnya akan membuatku merasa cukup. Kalimat itu menggantung di antara kami. Karena di bawah keserakahan, di bawah arogansi, Bram selalu membawa rasa tidak aman yang sangat besar. Kesuksesan Dharma mempesonanya karena Bram salah mengira kekayaan dengan harga diri. Ia percaya uang bisa menghapus rasa malu, kegagalan, ketakutan menjadi biasa. "Aku pernah mencintaimu," bisiknya putus asa. Aku menatapnya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Lalu aku menjawab dengan kejujuran total. "Aku percaya sebagian dari dirimu memang begitu." Itu menyakitinya lebih dari yang bisa dilakukan oleh kemarahan. Bram tiba-tiba melangkah maju, suaranya pecah. "Tolong, Citra. Tolong, beri aku kesempatan lagi." Dan di sana, di teras yang basah di bawah hujan dingin, Bramantyo Wicaksono berlutut, menangis, memohon, hancur oleh keserakahan yang sama yang pernah ia salah artikan sebagai ambisi. Tetapi momen yang akan selalu kuingat bukanlah permintaan maafnya, itu adalah apa yang terjadi setelahnya. Matanya melirik melewatiku ke ruang tamu, tertuju pada foto berbingkai di atas perapian Dharma tersenyum di samping kami saat lebaran 3 tahun sebelumnya. Bram menatap foto itu, dan ia akhirnya mengerti seluruh beban dari apa yang telah ia hianati. Bram tetap berlutut selama beberapa detik setelah keheningan menyelimuti kami, hujan menetes dari rambutnya ke teras kayu di bawahnya, bahunya bergetar di bawah jaket abu-abu murah yang sama sekali tidak seperti setelan pesanan yang biasa ia kenakan ke acara amal dan makan malam eksekutif. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, ia tampak jujur. Bukan mengesankan, bukan menawan, bukan ambisius, hanya jujur. Orang yang hancur seringkali begitu. Aku berdiri di sana, memegang pintu setengah terbuka saat angin dingin mendorong udara lembab ke dalam rumah, dan di suatu tempat di kejauhan, guntur bergemuruh pelan di atas pinggiran kota. Bram menyeka wajahnya dengan tangan gemetar, mencoba mengumpulkan cukup martabat untuk terus berbicara, tetapi kata-kata itu sepertinya tersangkut di dalam dirinya sekarang. Mungkin memang begitu. Beberapa kebenaran harus terasa sakit saat keluar. "Citra," bisiknya lagi, suaranya serak. "Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan." "Tidak," kataku pelan. "Kau tidak pantas." Ia langsung menundukkan kepalanya. Jawaban itu menyakitinya lebih dari teriakan manapun. Sejenak, aku hampir merasa kasihan padanya lagi, dan itu membuatku lebih takut daripada kemarahan. Welas asih bisa berbahaya jika ditujukan kepada orang yang salah, mengira belas kasihan dengan kelemahan. Aku memahaminya sekarang dengan cara yang belum pernah kupahami sebelumnya. Bram mendongak perlahan. "Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Aku mempelajarinya dengan saksama, kau tidak bisa." Keheningan yang menyakitkan lainnya menyusul. Lalu aku membuka pintu sedikit lebih lebar dan menyerahkan payung yang bersandar di dekat pintu masuk. "Hujan semakin deras," kataku. "Kau tidak punya tempat lain untuk pergi?" Wajahnya hancur total mendengar kata-kata itu, karena kurasa ia akhirnya mengerti sesuatu yang menghancurkan pada saat itu. Ia tidak lagi punya tempat. Tidak. Sungguh. Rumah Dharma sekarang menjadi milik dana perwalian perusahaan. Vania telah menghilang dari hidupnya.
Sebagian besar temannya lenyap begitu statusnya runtuh, dan karier yang ia bangun selama bertahun-tahun telah menjadi radioaktif dalam semalam. Tidak ada seorang pun di industri logistik Indonesia yang mau mempekerjakan seorang pria yang sedang dalam penyelidikan keuangan karena penipuan. Bram mengambil payung itu perlahan. Aku tidak pernah ingin semua ini terjadi, katanya lemah. Aku hampir langsung menjawab, tapi kemudian aku berhenti karena kalimat itu mengungkapkan segalanya. Orang-orang seperti Bram tidak pernah percaya bahwa merekalah penjahatnya. Mereka percaya bencana terjadi begitu saja, seolah-olah pengkhianatan muncul secara ajaib tanpa keputusan yang mendahuluinya. Satu pilihan egois pada satu waktu. Jadi, alih-alih berdebat, aku mengatakan satu-satunya hal yang penting. Kau terus memilih dirimu sendiri di atas semua orang yang mencintaimu. Matanya kembali berkaca-kaca, lalu ia berbalik dan berjalan kembali ke dalam hujan. Aku tidak pernah melihatnya lagi setelah malam itu. Tidak secara langsung. Beberapa bulan kemudian, Ratih memberitahuku bahwa Bram telah pindah ke Yogyakarta dan mengambil pekerjaan penjualan tingkat rendah di sebuah perusahaan ekspedisi kecil dengan nama lain. Penyelidikan kriminal berakhir dengan penyelesaian daripada penjara karena Richard menegosiasikan syarat pembayaran secara diam-diam melalui pengacara Bram. Dharma akan lebih menyukainya seperti itu. Abangku percaya bahwa konsekuensi seharusnya mengajar orang, bukan sekadar menghancurkan mereka. Dan anehnya, kurasa kehilangan segalanya akhirnya memaksa Bram menjadi tipe pria yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh kesulitan. Adapun Vania, ia menjual sebagian besar perhiasan yang Dharma berikan padanya dan pindah ke Bali. Kadang-kadang, kenalan bersama menyebutkan melihatnya bersama pria-pria tua kaya di klub golf atau acara amal, selalu mencari kehidupan lain untuk ditempati. Beberapa orang menghabiskan seluruh keberadaan mereka dengan salah mengira kenyamanan dengan cinta. Itu sudah menjadi hukuman yang cukup. Musim kemarau datang perlahan di seluruh negeri tahun itu. Perusahaan bertahan, lalu stabil, lalu diam-diam mulai tumbuh lagi. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya dalam hidupku. Beberapa pagi aku tiba sebelum lampu gudang menyala. Beberapa malam aku tinggal begitu larut sehingga staf kebersihan mulai mengenali namaku. Awalnya aku beroperasi sepenuhnya karena takut. Takut mengecewakan Dharma. Takut mengecewakan karyawan yang bergantung pada kami untuk gaji mereka. Takut semua orang diam-diam percaya bahwa Bram benar tentangku selama ini. Tetapi ketakutan berubah bentuk ketika dihadapi cukup lama. Akhirnya ia menjadi disiplin, lalu kepercayaan diri. Pada bulan Agustus, aku memimpin rapat eksekutif tanpa catatan. Pada bulan September, aku menegosiasikan ulang kontrak transportasi yang secara signifikan meningkatkan pendapatan regional. Para pengemudi yang dulu menatapku dengan hati-hati mulai menyapaku dengan cara yang sama seperti mereka dulu menyapa Dharma, dengan kehangatan, dengan kepercayaan, dengan cerita tentang keluarga mereka, anak-anak mereka, dan cicilan KPR mereka. Suatu sore, seorang dispatcher senior bernama Pak Hardi menghentikanku di dekat dok muat di Bekasi. "Tahu bedanya, Mbak?" tanyanya. "Beda antara apa, Pak?" "Antara Mbak Citra dan Pak Bram." Aku tersenyum tipis. Saya hampir takut untuk bertanya. Pak Hardi mengangkat bahu. "Pak Bram ingin perusahaan membuatnya menjadi penting. Mbak Citra ingin perusahaan menjaga orang-orangnya." Itu melekat padaku, karena Dharma telah mengerti sesuatu yang tidak pernah dipahami Bram. Kepemimpinan bukanlah kepemilikan, itu adalah tanggung jawab. Pada akhir musim gugur itu, kami meluncurkan Yayasan Dharma Gunawan, sebuah program beasiswa untuk anak-anak karyawan perusahaan yang ingin belajar di sekolah vokasi logistik atau universitas. Richard membantu menyusun organisasi nirlaba secara hukum, sementara aku secara pribadi meninjau aplikasi setiap tahun. Penerima beasiswa pertama adalah putri seorang mekanik dari Cakung yang ingin menjadi insinyur sipil. Ketika aku meneleponnya untuk memberitahu bahwa ia menerima beasiswa penuh, ia menangis begitu keras hingga nyaris tidak bisa berbicara. Setelah menutup telepon, aku duduk sendirian di kantorku, menatap Cakrawala Jakarta dari jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak Dharma meninggal, duka tidak lagi terasa tajam. Rasanya bermakna, kehilangan juga berubah bentuk. Bulan Desember itu, tepat 1 tahun setelah pesan suara yang Dharma tinggalkan untukku, aku pergi sendirian ke pemakaman. Udara terasa sejuk dan angin sepoi-sepoi menyapu deretan nisan di bawah langit kelabu pucat. Aku membawa bunga lili putih segar karena Dharma biasa membelikannya untuk ibu kami setiap lebaran ketika kami masih kecil. Aku berdiri di samping makamnya dalam diam untuk waktu yang lama. Lalu, akhirnya, aku berbicara. "Abang benar," bisikku. Angin bergerak lembut di antara pepohonan di dekatnya. Aku terlalu mudah mempercayai orang. Sejenak, kenangan membanjiriku. Dharma mengajariku naik sepeda.
Dharma membantu Bram mendapatkan promosi pertamanya yang sesungguhnya. Dharma duduk di sampingku di ruang tunggu rumah sakit setelah ayah meninggal, selalu tegar, selalu melindungi semua orang di sekitarnya, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Terutama ketika mereka tidak pantas mendapatkannya. Setetes air mata meluncur di pipiku meskipun udara terasa sejuk. Tapi abang juga mengajariku sesuatu yang lain, kataku lembut. Abang mengajariku bahwa aku tidak butuh orang lain untuk menyelamatkan hidupku. Dan itulah kebenarannya. Bram percaya balas dendam berarti penghinaan, kekalahan, kehancuran. Tetapi balas dendam yang sesungguhnya lebih senyap dari itu. Balas dendam yang sesungguhnya adalah membangun kembali dirimu begitu utuh sehingga orang-orang yang menghancurkanmu tidak lagi dapat mengenali orang yang berdiri di hadapan mereka. Ini adalah tentang bangun suatu pagi dan menyadari bahwa pengkhianatan mereka memaksamu menemukan kekuatanmu sendiri. Ini adalah tentang bertahan hidup dengan jujur sementara mereka runtuh di bawah beban pilihan mereka sendiri. Aku meletakkan bunga-bunga itu dengan hati-hati di atas nisan Dharma. Lalu aku tersenyum. Bukan karena segalanya terasa tidak begitu sakit, tetapi karena segalanya akhirnya masuk akal. Saat aku berjalan kembali ke mobilku, sinar matahari perlahan menembus awan tebal di atas pemakaman, menumpahkan cahaya keemasan pucat di atas tanah yang hijau. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, masa depan tidak lagi membuatku takut. Rasanya seperti sesuatu yang telah kuperjuangkan dan kumenangkan. Jika kisah ini menyentuh Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan orang-orang yang Anda percayai. Orang-orang yang benar-benar ada di sisi Anda saat hidup menjadi sulit, dan kekuatan diam yang terkadang hanya muncul setelah pengkhianatan. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan, karena di suatu tempat orang lain mungkin memerlukan pengingat bahwa kehilangan orang yang salah terkadang dapat menyelamatkan hidup Anda.